Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dini Novita Eka Sulastri dengan NIM 0518180904 dari Prodi Statistika. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 2 untuk mata kuliah struktur data. Di tugas 2 ini kita dikasih 2 soal yang harus dikerjakan ya, yaitu dia mengurutkan data dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan algoritma merge shot dengan counting shot ya. Seperti di tugas yang pertama, di sini kita masih pakai Java JDK dengan IDE NetBeans ya. Aku langsung share screen ya. Nah, ini kita buat untuk new project. Kita pilih yang ini, kita kasih nama projectnya. Ini agak beda dari tugas yang pertama ya. Di tugas kedua ini aku bakal bikin untuk 2 kelas. Kita buat dulu yang kelas pertamanya. Kita kasih namanya dulu. Ini udah aku buka ya. Oke, jadi yang pertama itu kita diminta untuk buat program Java yang menggunakan data dari terbesar ke terkecil menggunakan method dengan minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kerja algoritma tersebut. Tuh, oke. Oke, method sendiri adalah suatu algoritma dengan prinsip divide and conquer ya. Di sini artinya dia bakal ngebagi data menjadi 2 bagian kecil, terus nanti diurutin, baru digabungin lagi menjadi array yang terurut gitu. Kita langsung aja masuk ke untuk kodenya ya. Nah, ini untuk kodenya kita udah ketik ya. Nanti di sini ada fungsi merge-nya. Itu dia fungsinya untuk membagi array menjadi 2 bagian hingga nanti elemennya itu cuman tersisa 1 doang. Terus untuk fungsi yang merge-nya ini nanti dia buat gabungin 2 array itu menjadi 1 dari sesuai perintah ya dari terbesar yang hingga yang terkecil. Terus mana ya tadi? Nah, yang ini tandanya kita perhatiin ya kalau misalkan berlawanan nanti dia bakal jadinya dari terkecil ke terbesar. Nah, ini kita dari terbesar ke terkecil atau urutan descanting gitu ya. Kita bakal coba untuk jalanin programnya ya. Nah, di sini malah keluarnya kayak gini ya, nggak sesuai sama output yang diharapkan. Kita coba panggil pakai cara yang lainnya. Nah,
Ini udah keluar untuk outputnya sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi ini datanya yang sebelum diurutkan yang masih ngacak. Terus ini yang udah terurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, method ini tuh cukup stabil ya. Waktunya itu sekitar O n log n. Jadi dia bisa mengurutkan data dengan efisien. Dia juga lebih cepat dibandingkan bubble shot dan urutan data yang sama tetap terjaga. Cuman di sini kekurangannya dia butuh memori tambahan saat proses penggabungannya. Oke, kita masuk ke soal yang kedua ya. Nah, ini untuk yang nomor dua, aku bakal bikin kelas yang kedua. Kasih namanya. Oke, jadi yang nomor dua kita diperintahkan untuk membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting short. Tentukan sendiri nilai untuk variabel minimal 8 elemen, kemudian buat analisa kinerja algoritmanya. Oke, oke. Counting short ini adalah algoritma non compression ya. Di sini artinya dia nggak membandingkan elemen satu per satu seperti si merge shot atau enggak bubble shot gitu. Jadi dia nanti bakal ngitung jumlah kemunculan setiap elemen dalam arraynya. Nah, nanti itu hasil hitungannya itu untuk menetapkan elemen pada posisi yang tepat gitu. Kita masuk ke kodenya ya. Nah, ini kodenya udah kita ketik semua ya. Kita di sini pakai fungsi untuk counting short ya. Nah, di pertama-tama nih kita cari nilai maksimal untuk si arraynya dulu. Terus nanti hitung setiap kemunculan elemennya. Terus kita juga pakai main ya buat apa namanya manggil outputnya nanti. Kita coba untuk run ya. Nah, ini outputnya nggak sesuai ya sama yang diharapkan ya. Kita coba untuk cara lain. Nah, ini udah keluar outputnya. Data sebelum diurutkan segini. Terus yang udah diurutkan dari besar terkecilnya udah ada. Counting shot ini sangat cepat ya, karena dia nggak pakai perbandingan elemennya satu per satu. Terus waktunya itu sekitar O n plus K. N-nya di sini adalah jumlah datanya dan K adalah nilai maksimum dari si data itu. Nah, ini dia tuh kelebihannya itu cocok untuk data yang range-nya terbatas dan urutannya bisa stabil. Kalau kekurangannya, dia butuh memori tambahan untuk array accounting jika nilai maksimumnya besar. Nah, jadi untuk semuanya ya, perbedaan prinsip kerjanya di sini kalau main shot itu dia membandingkan elemen, ya kalau misalkan counting shot itu enggak. Dan untuk kompleksitasnya yang main shot itu O n log n dan counting shot itu O n plus K. Dan kestabilannya measure itu stabil, urutan data dengan nilai sama tetap terjaga. Tapi kalau misalkan yang counting shot itu bisa stabil, eh, namun tergantung sama implementasinya ya. Dan kelebihan dan kekurangannya, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, kalau misalkan Mainshot itu efisien untuk data yang besar, tapi butuh memori
yang lebih banyak juga ya. Kalau counting shot ini dia cepat untuk nilai yang terbatas, tapi kurang efektif kalau misalkan nilainya itu terlalu besar gitu. Nah, jadi itu penjelasan saya untuk tugas 2 di mata kuliah struktur data ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.